Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nia Novati Rizky dari kelas 11 JKT 2. Di sini saya akan membahas mengenai bab 20 yaitu Samba server. Pada bab ini terdapat 5 poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu konfigurasi Samba read only, yang kedua mengakses Samba share dari Ubuntu server, yang ketiga konfigurasi Samba read write, yang keempat mount Samba permanen, yang kelima fix Samba permanen. Nah, jadi Samba adalah standar for Windows file sharing atau standar sharing untuk Windows. Jadi untuk sharing dari Linux ke Windows bisa menggunakan Samba ya. Pada materi kali ini saya akan menginstal Samba server itu di Ubuntu server, lalu mengirimkannya ke Ubuntu client. Kenapa tidak ke Windows atau laptop? Karena di sini saya hanya mensimulasikan, bukan mempraktikannya ya. Jadi di sini saya akan mensimulasikan dari Ubuntu server ke Ubuntu client. Di sini saya sudah berada di dalam root Ubuntu server. Sebelum kita menginstal Samba servernya, kita harus memastikan terlebih dahulu apakah si Ubuntu server itu sudah terhubung ke internet atau belum menggunakan perintah ping google.com. Nah, ini dia sudah bisa terhubung ke internet. Setelah itu kita bisa menginstalnya dengan perintah sudo apt install Samba seperti ini. Nah, ini saya sudah menginstal Sambanya, jadi tampilannya seperti ini. Di sini saya akan membuat sebuah direktori yang akan di-share ke Ubuntu client dengan menggunakan perintah mkdir spasi slice Samba 10. Di sini saya memberikan namanya yaitu Samba 10. Setelah itu saya akan cek menggunakan perintah ls spasi slice. Nah, ini sudah ada ya teman-teman, Samba 10. Setelah itu saya akan mengkonfigurasi Sambanya agar bisa di-share. Kita bisa ketikkan nano spasi slice etc slice Samba slice smb.conf. Seperti ini teman-teman. Jika sudah, kita bisa enter. Kita bisa scroll ke bawah. Nah, setelah itu saya bisa ketikkan kurung buka Samba strip 10 kurung tutup. Seperti ini ya teman-teman. Jadi nama yang berada di kurung ini itu terserah kalian mau Samba berapa. Jika sudah, kita bisa enter, tab, ketikkan head spasi sama dengan spasi slice Samba 10. Jadi yang berada di pet itu harus sama dengan direktori yang kita buat. Jika sudah, kita bisa enter, tab lagi, ketikkan read only spasi sama dengan itu yes, enter, tab lagi, kita ketikkan press only sama dengan yes. Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa Ctrl X, Y lalu enter. Setelah itu kita bisa merestartnya dengan ketikan systemctl restart smbd. Seperti ini teman-teman. Jika sudah, kita bisa enter. Selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua, yaitu mengakses Samba share dari Ubuntu server. Di sini saya sudah berada di dalam root Ubuntu client. Saya akan memastikan terlebih dahulu bahwa si Ubuntu client ini bisa terhubung ke Ubuntu server dengan menggunakan perintah ping IP Ubuntu server. Nah, ini dia sudah bisa terhubung ke Ubuntu server. Setelah itu saya akan mempraktekkan yang GUI terlebih dahulu ya teman-teman. Kita bisa ke files, lalu kita bisa Ctrl L. Di sini saya ketikkan smb.2 slice IP Ubuntu server, lalu slice. Bisa enter.
Nah, di sini sudah ada directory yang sudah saya buat tadi di Ubuntu server yang sudah di-share, yaitu Samba 10. Kita bisa klik. Di sini authentication-nya adalah anonymous ya teman-teman, bukan register user, karena kita tidak mengkonfigurasi user mana yang bisa mengakses si Samba 10 ini. Setelah itu saya akan mempraktekkan yang shell I. Kita bisa ke terminal lagi teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan sudo apt install smb client. Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu enter. Jika sudah, untuk melihat directory apa yang di-share, kita bisa ketikkan smb client spasi min L besar IP Ubuntu server. Jika sudah, kita bisa enter. Di sini kita masukkan passwordnya. Kalian bisa lihat pada share name itu sudah ada directory Samba 10 yang kita sudah share ya teman-teman. Lalu untuk mengaksesnya, kita bisa menginstal Chips Utils dengan perintah sudo apt install Chips Utils. Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa enter. Setelah itu, saya akan membuat directory yang akan menjadi wadah untuk Samba 10 dengan ketikan mkdir spasi slash. Saya menamainya yaitu folder 10. Jika sudah, kita bisa enter. Setelah itu, saya akan melihat apakah si folder 10 itu sudah ada atau belum dengan ls slash. Nah, di sini dia sudah ada teman-teman, sudah ada folder 10. Selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu konfigurasi Samba read write. Di sini saya akan membuat directory baru yang hanya bisa diakses oleh beberapa user dan bisa read dan write. Di sini saya sudah berada dalam root Ubuntu server. Saya akan membuat directory baru yaitu mkdir spasi slash Samba 20. Saya menamainya yaitu Samba 20. Jika sudah, kita bisa enter. Setelah itu, kita bisa ketikkan nano spasi slash etc slash samba slash smd.conf. Seperti ini. Kita bisa scroll ke bawah. Di sini saya ketikkan seperti yang di atas, Samba 20, enter, tab, pad, slash Samba 20, tab, read only. Di sini no, karena kita mau read dan write. Karena kita ingin hanya diakses oleh beberapa user, maka kita tidak usah ketikkan use only. Jika sudah, kita bisa Ctrl X, Y, lalu enter. Setelah itu, kita bisa merestartnya menggunakan systemctl restart smbd. Seperti ini. Lalu saya akan membuat user yang akan digunakan Ubuntu Client untuk mengakses file Samba 20. Kita bisa ketikkan user. Saya menamainya yaitu user 1. Setelah itu kita buat passwordnya yaitu smb password spasi min a user 1. Masukkan passwordnya, konfirmasi. Nah, jika sudah, kita bisa ke Ubuntu Client. Di sini saya akan mempraktekkan yang GUI terlebih dahulu. Kita bisa ke Files, Ctrl L, kita ketikkan smb.2 slash IP Ubuntu server slash. Nah, di sini sudah ada Samba 20. Kita bisa klik. Di sini kita coba yang anonymous. Kita connect.
maka dia tidak bisa karena kita tidak melakukan konfigurasi yang gus only-nya itu yes. Kita bisa cancel, kita bisa klik lagi. Nah, di sini kita pilih yang register user ya teman-teman. Lalu untuk username-nya itu user 1, passwordnya 12345. Jika sudah, kita bisa connect. Nah, maka kita bisa masuk tapi tidak ada file apapun karena kita belum mengonfigurasi si sampai 20. Setelah itu saya akan coba membuat file. Kita bisa klik kanan, pilih new folder. Untuk folder namanya yaitu new. Jika sudah, kita bisa create. Nah, maka tulisannya adalah permission denied. Setelah itu kita coba lihat di Ubuntu server. Di sini kita bisa ls-l spasi slice. Kalian bisa lihat di sini itu pada sampai 20 bagian ordernya itu tidak ada akses read dan write. Jadi di sini saya akan menambahkan aksesnya dengan perintah chmod spasi 777 spasi slice sampai 20. Seperti ini teman-teman. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu kita ls-l. Nah, di sini pada samba 20 itu aksesnya sudah ada semua. Setelah itu kita bisa kembali ke Ubuntu Client. Di sini kita coba klik kanan, pilih new folder. Folder name-nya yaitu new, create. Nah, ini dia sudah bisa teman-teman. Setelah itu saya akan mempraktekannya yang versi CLI. Kita bisa kembali ke terminal. Di sini kita harus membuat directory yang akan menerima file sharingnya dengan perintah mkdir spasi slice folder 20. Di sini saya namanya yaitu folder 20. Jika sudah, kita bisa enter. Setelah itu kita ketikkan ls spasi slice folder 20. Nah, di sini itu masih kosong. Setelah itu saya akan membuat file dengan perintah touch spasi slice folder 20 slice example.txt. Di sini filenya itu namanya example ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu kita cek ls slice folder 20. Nah, ini dia sudah ada file yang baru saja saya buat ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke poin yang keempat, yaitu mount samba permanen. Di sini kita bisa ketikkan sudo nano spasi slice etc slash vs tab. Seperti ini teman-teman. Jika sudah, kita bisa enter. Kita arahkan ke bawah. Kita bisa ketikkan slice IP Ubuntu server slice samba strip 10 tab 1 kali slice folder 10 tab 2 kali CIFS chips tab 1 kali underscore net. Seperti ini teman-teman. Jika sudah, kita bisa enter. Kita ketikkan yang sama slice IP Ubuntu server slice samba strip 20 tab slice folder 20 tab 2 kali chips tab underscore native koma username sama dengan user 1 koma password sama dengan 12345 koma underscore native lagi. Seperti ini teman-teman. Jika sudah, kita bisa Ctrl X ya, lalu enter. Selanjutnya poin terakhir kita yaitu fix mount samba permanen. Di sini kita bisa ketikkan kembali sudo nano spasi slice etc slash vs tab. Seperti ini. Kita bisa arahkan ke bawah ke samba 10. Nah, sebelum underscore native, kita bisa ketikkan password koma atas 2 kali lalu koma.
kenapa di password dikosongkan? Karena di sampai 10 kita tidak membuat password. Jika sudah, kita bisa Ctrl X, Y, lalu Enter. Sekian materi kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bye!